Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Lady Daniel Natasha dengan NIM 18025510027 dari program studi sarjana kedokteran gigi dan profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan pembimbing Dr. Gigi Desa Nyoman Susanti, Magister Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pencabutan gigi 36 beserta teknik anestesinya. Nah, sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih ekstraksi atau pencabutan gigi itu apa? Jadi, pencabutan gigi atau ekstraksi merupakan prosedur bedah minor dalam bidang kedokteran gigi yang bertujuan untuk mengeluarkan gigi dari soket pada tulang alveolarnya. Nah, pencabutan atau ekstraksi gigi ini dapat dikatakan ideal apabila operator berhasil mengeluarkan seluruh benih gigi atau akar giginya dari soket dengan rasa nyeri ataupun trauma yang minimal. Ada beberapa indikasi dari pencabutan gigi. Yang pertama, pasien dengan karies yang parah, kemudian yang kedua, nekrosis pulpa yang tidak dapat direstorasi dengan perawatan endodontik atau telah gagal saat perawatan endodontik, yang ketiga alasan ortodontik, yang keempat gigi malposisi, yang kelima gigi infaksi, yang keenam gigi dengan fraktur akar atau makoter tidak dapat direstorasi kembali, dan yang terakhir adalah supernumeraritis. Sedangkan untuk kontraindikasinya ada dua faktor, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Untuk faktor lokal itu seperti pasien dengan riwayat radioterapi seperti pasien kanker, kemudian yang kedua gigi yang terdapat pada area tumor, yang ketiga pasien dengan perikoronis parah, dan yang keempat gigi yang terdapat pada abses dentoalveolar. Kemudian untuk faktor sistemik itu seperti pasien dengan penyakit leukemia, pasien dengan penyakit diabetes, pasien dengan penyakit ginjal, pasien dengan penyakit miokardinal iskemia, wanita hamil, serta pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Untuk pertama, operator menggunakan APD berupa chest lap. Kemudian untuk yang kedua, operator menggunakan masker. Dan yang terakhir, operator menggunakan handscoon. Peralatan bahan yang pertama ada model gigi, kemudian ada disposable syringe dan ampun anestesi, kemudian ada tampon, cotton tip applicator, cotton pellet dan anestesi topikal, kemudian ada kaca mulut, pinset sonde dan alat kuret, kemudian ada desmotom, straight elevator dan forceps gigi posterior hang bawah, dan yang terakhir adalah near beacon dan depan glass. Sediakan disposable syringe dan ampul anestesi yang masih tersegel dengan baik. Kemudian kita keluarkan disposable syringe dari bungkusnya. Sebelum nantinya kita mematahkan leher ampul, pastikan seluruh cairan berada di bawah leher ampul. Apabila masih ada cairan yang berada di atas leher ampul, lakukan gerakan memutar dengan sentrifugal atau sambil diketuk-ketukan sampai seluruh cairan berada di bawah leher ampul. Untuk mematahkan leher ampul, gunakan pisau pembungkus syringe tadi untuk menghindari tangan dari luka. Kemudian, buka penutup syringe dan anestesi lokal pada ampul dihisap dengan syringe sampai seluruh cairan anestesi lokal berpindah pada barrel. Pastikan pada saat menghisap, needle dari syringe tidak mengenai dinding dari leher ampul. Kemudian periksa apakah ada gelembung udara pada cairan dalam barrel. Apabila ada, ketukkan dinding barrel dan dorong handle sampai ada cairan yang keluar dari ujung jarum. Kemudian kita pasang kembali penutup jarum dan biarkan syringe mencari penutupnya sendiri pada near beacon. Susuri jari pada tulang mandibula pasien hingga menemukan lingual oblique eksterna. Kemudian kita retraksi bukal pasien hingga menemukan coronary notch. Tinggi injeksi yaitu 6 sampai dengan 10 mm sejajar di atas occlusal plane gigi molar mandibula. Setelah itu kita lakukan anestesis pada daerah kerja dengan menggunakan cotton pellet yang sudah ditetesi povidone iodine dan kita aplikasikan pada daerah yang akan kita lakukan anestesi. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan cotton pellet yang baru. Setelah itu, kita aplikasikan anestesi topikal dengan menggunakan tip applicator dengan gerakan memutar sambil sedikit ditekan. Tunggu kurang lebih hingga 1-2 menit, dan apabila anestesi sudah berhasil, maka tandanya adalah mukosa mengkerut dan berwarna pucat keputihan. Selanjutnya, kita akan lakukan inferior alveolar nerve block. Karena kita akan melakukan anestesi pada area gigi
pipi atau regio kiri dan operator bertangan kanan, maka posisi operator berada pada jam 10. Insersikan jarum dari arah gigi premolar yang berlawanan, kurang lebih hingga setengah kuku kita. Insersikan hingga mentok tulang, kemudian tarik sedikit. Kemudian putar jarum ke arah gigi premolar yang sejajar dan insersikan kurang lebih setengah jarum. Setelah itu kembalikan lagi ke arah gigi premolar berlawanan dan insersikan jarum sampai kurang lebih 1 sampai dengan 3 mili yang tersisa di luar mukosa. Tujuannya, apabila ada jarum yang patah, masih ada sisa di luar yang bisa diambil. Lakukan aspirasi, apabila negatif, maka deponerkan larutan sebanyak 1 cc untuk nervus alveolus inferior, kemudian tarik setengah jarum dan lakukan aspirasi kembali, dan apabila negatif, maka deponerkan lagi larutan sebanyak 0,5 cc untuk nervus lingualis. Apabila sudah, maka tarik jarum secara perlahan. Selanjutnya, kita akan melakukan anestesi infiltrasi. Untuk anestesi infiltrasi, posisi operator berada pada antara jam 7 hingga jam 8. Pertama, kita lakukan asepsis kembali dengan menggunakan povidone iodine pada cotton pellet pada daerah yang kita akan anestesi, yaitu pada buccal fold gigi 36. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan cotton pellet yang baru. Setelah itu kita aplikasikan anestesi topikal dengan menggunakan tip applicator dan tunggu hingga kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit. Tanda apabila anestesi telah berhasil dalam mukosa yang mengkerut dan berwarna pucat keputihan. Setelah itu, kita insersikan jarum dengan sudut 45 derajat searah sumbu gigi. Kita insersikan jarum dengan bevel menghadap ke tulang dan kita insersikan hingga mentok tulang. Kemudian kita aspirasi. Apabila aspirasi negatif, maka kita deponerkan larutan sebanyak 0,5 mili untuk menganestesi nervus buccalis. Kemudian kita keluarkan jarum secara perlahan. Kita tunggu 4 sampai dengan 5 menit untuk anestesinya bekerja. Nantinya kita dapat mengecek dengan menggunakan sonde pada mucobuccal fold pasien. Apabila pasien sudah tidak merasakan sakit atau sudah merasa kebas, maka anestesi sudah bekerja dan kita dapat melanjutkan pada ekstraksi. Posisi operator saat melakukan ekstraksi sama dengan saat melakukan anestesi infiltrasi, itu pada posisi jam 7 hingga jam 8. Ekstraksi gigi molar mandibula, posisi telunjuk kiri berada pada vestibulum bukal untuk menahan bibir dan pipi, sedangkan jari tengah berada pada vestibulum lingual untuk menahan lidah. Posisi jempol kiri berada di bawah dagu untuk mensupport mandibula dan meminimalkan tekanan pada TMJ. Selanjutnya, kita pisahkan perlekatan jaringan lunak dari gigi yang akan dicabut menggunakan desmotom. Kemudian, kita luksasi gigi dengan menggunakan straight elevator. Kita pastikan bahwa bevelnya menghadap ke tulang dan arah putarannya ke arah kita ingin mencabut gigi tersebut. Gigi sudah terlihat goyang, maka siapkan forceps. Ujung paruh forceps atau big forceps memiliki tonjolan kecil atau runcing untuk adaptasi dengan bifurkasi akar gigi molar. Aplikasikan forceps ke gigi dan pastikan posisi forceps seapikal mungkin dan sejajar dengan sumbu gigi. Kemudian lakukan luksasi dengan gerakan arah buko-lingual secara perlahan. Kemudian, gigi molar mandibula dapat diekstraksi dari soket dalam arah buko-oklusal. Karena pada saat ekstraksi soket terekspansi, maka kita tetap perlu untuk mengkompresi soket dengan jari untuk mempertahankan bentuknya kembali seperti semula. Kemudian kita bersihkan soket terlebih dahulu dengan menggunakan alat kuret untuk mencegah adanya debris yang tersisa di dalam soket tersebut. Apabila sudah, kita lakukan irigasi dengan menggunakan salin. Selanjutnya, kita instruksikan pasien untuk menggigit tampon pada soket bekas pencabutan selama kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit. Ada beberapa hal yang perlu diinstruksikan kepada pasien pasca pencabutan. Yang pertama, konsumsi makanan lunak dan dingin untuk mempercepat penyembuhan luka dan meminimalisir terjadi komplikasi. Kemudian berikutnya, hindari mengunyah pada area bekas pencabutan. Yang ketiga, jangan memainkan dan menghisap daerah bekas pencabutan karena dapat memperlambat proses pembekuan darah. Yang keempat, tetap menginstruksikan pasien untuk sikat gigi 2 kali sehari, namun hindari menyikat pada daerah bekas pencabutan. Dan berikutnya, jangan konsumsi minuman dengan menggunakan sedotan. Dan yang terakhir adalah jangan merokok 24 jam pasca pencabutan. Dan jangan lupa pula untuk meresepkan antibiotik serta analgesik kepada pasien seperti yang tertera pada gambar berikut. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat.